iku arbaun papat ayat minas sholawat. Iku arbaun papat. Al-Jum'atu rupane siji sholat Jumat. Al-Jum'atu rupane siji sholat Jumat. Wal mu'adatu lan sholat kang den baleni. Wal mu'adatu lan sholat kang den baleni. Wal manzuratu. Wal mu'adatu lan sholat kang den baleni. Waya al-maktubah al-mu'adah awil nabi ala putusan. Wal mu'adatu lan sholat kang den baleni. Wal manzuratu lan sholat kang den nazaraken. Wal manzuratu lan sholat anu dinazarkeun jamaatan oleh berjamaah. Jamaatan oleh berjamaah. Wal mutaqaddimatu wal mutaqaddamatu lan sholat kang den dinginaken. Wal mutaqaddamatu lan sholat kang den dinginaken fil mathari dalam udan. Bil mathari dalam udan. Wa rabi'al mutaqaddamah ay al majmu'atu bil mathari jam'a taqdim. Wal mutaqaddamatu lan sholat kang den dinginaken garis miring kang den jam'a taqdim gitu kan. Lan sholat kang den dinginaken atau garis miring surat anu di jam'a taqdim bil mathari ing dalem waktu udan. Bil mathari lan waktu udan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pemisah dari satu perkara ke perkara yang lain dipisah. Pasal ini adalah fi bayanis sholat. Artinya rek ngajelaskeun tentang sholat. Sholat yang bagaimana? Allati talzamu fiha niyatul jamaah. Sholat anu diwajibkeun niat jamaah dina eta sholat. Sholat yang menjelaskan tentang sholat yang wajib diniati berjamaah. Emang gimana? Karena sebenarnya anna niyatul jamaah teh takunu minal makmum dunal imam. Artinya niat jamaah mah wajib soten pikeun makmum. Nu wajib niat jamaah teh adalah makmum. Dunal imam bukan imam. Imam atau niat wajib niat jamaah. Misal kita sedang sholat di depan, lalu di belakang kita ada orang yang memakmum kepada kita. Nah, pertanyaannya apakah kita yang sedang sholat sendirian harus merubah niat jadi imam? Enggak usah. Terus orang yang di belakang kita apakah kudu noel? Itu ada gitu. Komo noel nanti subuh mah gitunya, batu ruwasin umpat kayak gitu. Bisa ngana juri kudu noel. Nah, cuma orang yang mau ngemakmum kepada kita wajib dia niat berjamaah supaya menang pahala atau fadilatul jamaah. Nah, hari imamah dunal imam itu wajib niat jadi imam. Nah, cuma di sini ada sholat di mana imam wajib niat jadi imam. Tidak boleh tidak, kalau mau sah maka si imam harus niat jadi imam. Di mana tempat Pak? Di 4 sholat. Jadi pada 4 sholat di sini wajib si imam niat berjamaah, gitu ya. Pada 4 sholat nanti. Mana contohnya yang pasal itu? Pertama adalah al-jum'ah, itu sholat Jumat. Nah, itu sholat Jumat. Mawayana
wajib sholat Jumat mah diniatan jadi di awal sholat ketika takbiratul ihram itu si imam wajib niat jadi imam usalli fardhu jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati ya adaan imam atau wajib niat nganiatan jadi imam. Kalau taruhkan niat imam mah kalau dia meninggalkan niat menjadi imam ketika takbiratul ihram maka resikonya lam tasihha maka tidak sah niatun niatna itu kan tidak sah. Jadi wayana wajib ya wajib apa wajib untuk niat menjadi imam ketika sholat Jumat. Wasaniha al-mu'adah yang nomor kedua apa yang nomor kedua ada al-mu'adah sholat yang diulangi wa ya al-maktubah al-mu'adatu sholat mu'adah itu sholat fardu yang dilakukan pada waktunya kemudian kita ulangi lagi gitu. Atau an-nafilah allati tusannu fiha al-jamaah atau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah allati alani fi waktu ada yang kita sudah kita kerjakan di waktu ada yang kita kerjakan di waktu ada sanian jamaatan sanian untuk yang kedua kalinya jamaatan secara berjamaah liruja isab karena mengharapkan pahala. Misalkan begini kita sudah sholat zuhur nih atau sholat subuh sholat zuhur ya. Nah setelah itu kemudian ada lagi rombongan yang ikut berjamaah. Nah maka sholat mu'adah itu harus dinati berjamaah bagi imam ini ya bagi imam. Kalau bagi pemam kan tadi udah. Jadi niat berjamaah bagi imam itu wajib dalam empat yang nomor kedua dalam sholat yang diulangi. Seperti sholat maktubah sudah dilaksanakan pada waktunya kemudian tuf'alani fi waktu adasannya kemudian dilakukan lagi dikerjakan lagi untuk yang kedua kalinya jamaatan secara berjamaah lirojai sawab karena mengharapkan pahala. Maka si imam ya si imam itu wajib niat jadi imam untuk sholat yang mu'adah. Wa man shalla sholatan sahihatan walau fi jama'atin summa adraka fil waqti man yusalliha walau mun sunnah lahu i'adatu mahu wa yahwa banyak gitu ya. Nomor dua itu sholat yang diulangi. Apa sholat mu'adah itu? Sholat mu'adah itu sholat fardu yang dilaksanakan pada waktunya masih dalam waktunya yang dikerjakan yang kedua kalinya untuk yang kedua kalinya. Paham? Jadi sholat mu'adah itu sholat fardu yang dilaksanakan di waktunya dan dikerjakan untuk yang kedua kalinya. Gitu. Diurus sholat kita sudah sholat kemudian kita ulangi lagi tapi masih di dalam waktunya namanya sholat mu'adah. Wal manzuratu dan surat yang dinazarkan. Ayo mah dia kalau ngobrol mengantar masuk kabeh menurut saya jadi katakan ayo ngobrol ulun malaikat tua. Biasa kabeh sampeyan. Pantas. Wal manzuratu yang nomor berikutnya adalah sholat yang dinazarkan jamaatan secara berjamaah. Cek Mang Udan teh ya Allah, kalau saya juara MTQ saya nazar akan sholat berjamaah. Tiba-tiba juara, ya walaupun juara dalam mimpi. Maka itu sunnah bukan sunnah wajib niat berjamaah. Ada niat berjamaah, niat saya sholat berjamaah. Kumaha namun tadi niat berjamaah, fa'ilam yanwi al-imamata, kalau dia tidak niat jadi imam, ya fa'ilam tanwi di sarana, namun dia fa'ilam yanwi imamah, kalau tidak niat menjadi imam, ketika takbir ihram maka sholatnya sah tapi dosa. Kalau dosa tidak sesuai dengan yang dinazarkan.
Wal mutaqaddamatu fil matori, terakhir sholat yang dijamak takdim ketika hujan. Ya, ini sudah dikaji dalam ilmu fikih dalam kitab Fathul Qorib. Ketika kita misalkan berjamaah di masjid, kebetulan masjidnya agak jauh dari perumahan. Masjidnya beda hari Jumat misalnya, jauh dari perumahan. Nah, kita habis sholat maghrib. Ini mau sholat maghrib jamaah pada kumpul semua, ternyata hujan besar. Nah, maka di sini kata imam, ini hujan kayaknya gede nih. Kayaknya Isya juga belum berhenti, daripada kita bolak-balik nggak bisa jamaah, bolak-balik berabe. Ya udah, akhirnya sholat Isyanya disatukan dengan sholat maghrib, disebut jamaah takdim, menarik sholat kedua ke sholat pertama, disebut jamaah tak. Ada juga istilah jamaah takhir. Apa takhir itu? Sholat pertama ditarik ke waktu yang kedua, ke sholat yang kedua. Ini masuk jamaah takdim. Nanti Isyanya sekarang aja disatukan dengan maghrib. Itu boleh ya. Karena faktor hujan boleh kita menjamak sholat dengan menggunakan jamak takdim. Nah, di dalam sholat yang dijamak takdim karena sebab hujan ini, maka diwajibkan niatul imam ya, menjadi imam. Itu kan alladzi yalzamu niatul imamati iku arba'un al-jum'atu wal mu'adatu wal manduratu wal mutaqaddamatu, atau sholat yang berjamaah takdim gitu. Wal mutaqaddamatu fil madori ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul qudwati utai pira-pira syaratnya makmum atau manut. Syurutul qudwati utai pira-pira syaratnya makmum atau manut. Syurutul qudwati utai pira-pira syaratnya makmum atau manut iku ahada asyara 11. Iku ahada asyara ana 11. Di sini akan menjelaskan tentang syarat-syarat al-mu'tabarah fil qudwah yang diperhitungkan di dalam bermakmum atau berjamaah. Syurutul qudwati. Nah, ada juga yang membaca qidwati. Nah, jangan aneh, boleh ya. Maka harus ngaji gitu. Harus dihafalkan, itu lugat mah dihafal. Qudwah boleh juga dikasih qaf wa dhammiha, intaha kita bisa pindah gitu. Harus dihafalkan yang kayak gitu ya. Karena memang tidak ada dalam nahwu. Ya, artinya ini mah sudah dari sonohnya ya. Syurutul qudwati boleh, qidwati juga boleh. Jadi kalau nanti barangkali kamu musabaqah tilawatil kitab, syurutul qidwati itu umum jeung batur, cek yurid salah. Pak, silakan Bapak lihat halaman 84 kitab Syarah Safinatun Najah. Kalau nggak kelihatan ini kacamatanya. Nah, ini harus tahu dalilnya. Iku ahada asyara 11, iku ahada asyara 11. Wal qudwah dhamma qaf, menang dibaca domah qafna kan. Wa kasriha, bahkan menang dibaca kasroh si qafna teh. Wa fasiha, dan boleh dibaca patah qafna. Silakan syurutul qudwati pun gagalin. Syurutul qidwati gitu. Namun wadhammu aksaru pang loba-loba nama dibaca dhamma syurutul qudwah. Kemudian nilai yang kedua, ranking yang kedua adalah daripada kemasyhurannya adalah dibaca kasroh. Jadi D2 gitu ya. Jadi boleh qudwah, boleh D2. Boleh dua macam ya. Silakan qudwatin, qidwatin. Nah,
Naon cenah aya nu ngaran qudwah teh wa hiya ismun min iktada bihi. Ya qudwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa syarat qudwah bermakmum? Ada 10. Ada 11. La budda min tawaffuriha. Ada 11 syarat yang tidak harus dipenuhi semuanya. Ya. Kudu dilaksanakan, kudu dipenuhi lamun hayang sah. Ahaduha mana ala ya'lama siji rupane siji ora weruh. Ala ya'lama rupane siji ora weruh sapa musalli. Rupane siji ora weruh sapa musalli. Ora weruh sapa musalli butlana salat imamihi batal salat imame musalli. Butlana salat imamihi batal salat imame musalli. Bihadasin kelawan hadas au ghairihi yatawasali yani hadas. Nomor kahiji, nomor pertama nyata si musalli orang yang sholat itu tidak boleh tahu ya alayal apa tidak boleh tahu atau tidak boleh menduga butlana sholat imamnya batal sholat imamnya. Jadi tidak boleh tahu bahwa si imam batal atau tidak boleh menduga bahwa si imam batal. Baik batal nanti bihadasin dengan sebab hadas atau dengan sebab selain mang ajis sholat berjamaah jeung mang iklil. Nah barang rek sholat katingali ku mang ajis eta mang imam teh katingali modelan kadenge. Ku mang ajis kadenge mang iklil teh hitut dut kitu tah kitu. Kadenge bakal kaambu kitu nya ke di Indonesia nya sia tetep kada haram. Iya ieu melakbak dengan beteungna ieu gitu. Apa tahu bahwa orang yang di depan kita itu sudah batal, lalu kita malah bermakmum, berarti dia mengetahui batal sholatnya si imam sah teu tah jamaahna tidak sah, fala tasihu teu sah. Karena apa? Si makmum mengetahui bahkan batal sholat si fala yasiu iktidauhu teu sah ngamakmumna si makmum biman kepada si imam yuzannu atau yazunnu butlan sholatihi yang dia menduga akan batal sholatnya orang tersebut. Atau contohnya lagi kasyafi'in iktada bihanafin masa farjahu. Atau makmum yang bermadzhab Imam Syafi'i ya. Makmumnya bermadzhab Imam Syafi'i kayak antum itu bermadzhab Imam Syafi'i iktada bihanafiyin masa farjahu. Ya, yang mana kita bermakmum dengan imam yang bermadzhab Hanafi. Tapi eta si imam teh masa farjahu nyampak naon tamanukna gitu. Ari nyampak manuk mah gitu kan. Cek eta oge batal. Nah, berarti kan si imam kondisinya batal. Nah, itu. Dan memang cek madzhab Hanafi oge aya nyampak farima matak nyamurkeun batal berarti si imam batal. Nah, tiba-tiba kita nggak makmum, nah tidak boleh, tidak sah. Nomor 2, nomor 3, nomor 1 ya, baru nomor 1. Jadi tidak boleh alama tidak boleh mengetahui batal sholatnya si imam bihadasin dengan sebab hadas, batal nanti atau dengan sebab selain hadas. Contoh lain di syarah itu mimma utufiqu ala budlan syarat bihi. Kakufrin seperti kupur, imamna kupur. Wah, itu batal salat karena kupur kan. Nah, kita kalah maksa jelema geus kupur batal salat kalah di makmuman gitu. Wa buqu'in najasatin ghairi ma'fuwin anha alaih. Atau si imam kejatuhan najis yang tidak dima'fu, batal salatnya. Karena sudah kita bahas kemarin kan salat itu batal dengan berapa perkara itu. Itu diantaranya dengan sebab apa? Kejatuhan najis kemarin itu ada berapa tuh tabtul sholat 14 perkara yang membatalkan terhadap sholat dan kejatuhan najis. Imam kudu sholat kejatuhan najis otomatis lamun najis tambah mah otomatis batal. Dan mau bisa dipikir basir mah gitu. Di sini oke najis nulun 4 ai
cai nama nempel tetap jadi najis gitu kan. Nah kajaba najis garing mah tapi lamun ditibaskeun langsung tapi tidak boleh ada unsur terbawa ya maka sah salat nanti batal. Tapi kalau misalkan tidak langsung atau langsung tetapi agak terbawa seperti kita pindahkan dengan tangan terbawa betul najisnya. Ah kita berarti batal salat. Imam yang sudah batal salat tidak boleh kita bermakmum kepada imam tersebut. Au kasfi aurah atau terbuka aurat ya. Mang aji keur salat Allahu akbar da biasana di sok kitu santrinya mun sadaya sok mun make sarung sok tara di calana gitu santrinya. Lain da hasia da emang di imam eta hati-hati sarungna si morosot. Barang kosot di luhur gelebu gongen ngagelebu. Wah, katebak angin manuk ngelepas gitu. Ah, katingali ke makmum batal teh salatna. Geus nyaho eta aurat tersingkat pangaja pek we ningali macam gratis cenah. Tidak langsung ditutupan. Terbuka aurat kalau langsung ditutupi itu tidak batal, tapi kalau dibiarkan batal. Perlu kita bermakmum kepada orang tadi disableng di mana entar gitu kan. Maka tidak sah salatnya. Jadi syarat ngamakmum kita tidak boleh tahu atau menduga akan batal salat si imam gitu. Nah, kenapa tidak boleh itu ya? Karena orang yang sholatnya tidak sah tidak boleh kita ikuti. Yang nomor kedua, alla yakuna ma'muman. Artinya si imam itu tidak boleh menjadi makmum, tidak boleh pasang camu. Allah tadi ya nomor 2 oh ya. Allah ya'taqida wujuba qadaiha. Tidak boleh menekankan wajib mengqadai salat. Alai bagi imam. Tidak boleh menekankan bahwa imam wajib ngodoan salatna gitu kan. Nah, tidak boleh menekankan bahwa si imam wajib mengqadai salatna. Tidak boleh menekankan wujub qadaiha wajib mengqadai salat alai bagi imam. Nah, itu. Tidak boleh menekankan wajib qada bagi imam. Tidak boleh punya pikiran-pikiran bahwa imam wajib melakukan salat gitu. An-nasani min syuti syihadil kedua alla ya'taqid al-ma'mum, si makmum tidak boleh punya tekad wujub qadai salat wajib melakukan salat ala imam kepada imam. Kayakuna muhadisan seperti imamnya orang yang hadas, faqidan litahura ini yang tidak mempunyai 2 alat bersuci. Wa ikal makmum walaupun makmum juga sama adalah orang yang faqidan tahura ini. Misalkan kita punya tekad si imam teh salat nate adalah dalam kondisi hadas karena dia tidak menemukan 2 alat bersuci cai temanggihan, debu temanggihan, langsung dia salat. Nah, berarti kan sholat itu wajib diulangi. Nah, kita tidak boleh menekankan seperti itu, ya. Tidak boleh menekankan wajib qada sholat bagi imam. Gitu bahasa lempengnya. Ya aja lempeng ditulis. Tidak boleh menekankan wajib qada sholat bagi imam. Seperti kita menekankan si imam itu dalam kondisi hadas kalau tidak menemukan 2 alat bersuci. Nah, kita menekankan seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh menekadkan wajib ngodoan sholat ke imam seperti si imam nate hadas dan tidak menemukan 2 alat bersuci gitu ya. Nah, itu kalau memang misalkan kita menekadkan seperti itu tidak sah gitu. Berjamaah. Nah. Wa alla yakuna ma'muman. Nomor ketiga adalah si imam itu tidak boleh menjadi makmum. Kumah maksudnya. Iya, kita misalkan si A, si B jamak ngamakmum kepada si A. Berarti si A imam, si B makmum. Ya ulang lagi. B ngamakmum kasih A. Berarti si A eta ngaranna, B namanya makmum. Tuluy si C ngamakmum. Kuduna mah ngamakmum teu saha. Kasih A, dia malah ngamakmum kasih B. Nah, berarti yang dia jadikan imam adalah
Tidak boleh, itu tidak sah berjamaah. Jadi alla yakuna makmuman, jadi imam teh kondisi posisinya jangan menjadi makmum. Paham? An-nasalis min syuruti sihhatil qudwah. Nomor ketiga dari persyarat sahnya bermakmum adalah alla yakuna imam makmuman hal iqtida'i bih. Artinya imam tidak boleh menjadi makmum ketika kita bermakmum kepadanya. Alla yakuna imamu, keadaan imam tidak boleh makmuman menjadi makmum hal atau tidak ketika bermakmum bihi dengannya. Itu. Jadi misalkan ulangi dari B dengan makmum kasih A, berarti B ngarana makmum, A ngarana imam. Torojol orang yang ketika si C, kita si C boleh nggak makmum kepada B? Nggak boleh karena si B kondisinya sebagai jadi syarat nak berjamaah si imam nu dijadikan imam ulah makmum. Terus wala ummiyan lan ora ana wong ummi, wala ummiyan lan ora ana wong ummi, wala ummiyan lan ora ana wong ummi. Nomor berapa ini? Nomor 4. Nomor 4 mau jadi imam teh bukan ummi. Ya kan lain umi, artinya ibu lain gitu. Umi di dia artinya apa sih umi teh? Aiman la yaqra'u wa la yaktubu, kata umi karena. Apa terus? Man la yaqra'u wa la yaktubu. Umi itu adalah man orang la yaqra'u yang tidak bisa baca, wa la yaktubu dan tidak bisa nulis, ya karena umi. Gimana maksudnya? Itu istilah menurut lugat ya ummi itu adalah man la yaqra wa la yaktubu. Itu disebut. Apa artinya? Orang yang tidak bisa yaqra, apa yaqra? Baca. Ya makmuden itu tidak bisa membaca. Yang namanya ummi cek bahasa. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ayo makmuden mah bisa. Malah juara internasional tingkat iqra gitu. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilah man la yuhsinu harfan minal Fatihah. Man la yuhsinu harfan minal Fatihah. Nah, artinya orang yang tidak bisa membaguskan bacaan satu huruf dari Fatihah. Tulis ya, itu bisa kaji detail saja. Dikamu berdasar mata gitu. Kalau tulis man la yuhsinu harfan minal Fatihah. Nah artinya jelma anu bisa ngaluskeun sahuruf daripada bacaan. Atau orang yang tidak bisa membaca satu huruf dari Fatihah. Maksudnya mah bisa, tapi para pembaca eta teu bisa. Misalkan Shiratal mustaqim dibaca salah. Syirotong mustaqim, syirotong salah gimana kan? Syirotong, syirotong. Tadinya dari kadang-kadang letakkan nulis nakal gitu tapi ayo letakkan nakal gitu. Syirotong mustaqim benar tak? Mustaqim itu salah mustaqim, itu mustaqim. Sindra kuguru tadi siapa kuguru? Mama menanyat tuh, tak bisa ngomong. Gitu. Kadang-kadang sakit tadi setan masuk. Aing malaikat putih mau kuat nurutan. Ngaji karek dia mesti nurutan tan itu mah dagor nang gitu. Model ngomong, aing ngomong betes ya teman. Sekali ngaji itu kadi hajakeun balelo aku mah. Iratul mustaqim seotong mustaqim. Itu umi orang yang tidak bisa membaguskan satu huruf dari bacaan Fatihah. Nah, eta yang jadi imam itu tidak boleh orang yang umi. Ari makmum nang misalkan bacaan Fatihah bener kabeh, ori ngaranna. Ai si makmum aya huruf yang salah, namanya ummi, ya walaupun satu huruf. Ayyakuna al-ma'na anna ar-rabi' min syurut syahadatul qudwah alla yukhila al-imam bi harfin aw tasdidatin wal ma'mum yuhsinuhu. Artinya
si imam teh tidak boleh cacat dalam bacaannya walaupun satu huruf atau satu tasdid. Satu huruf pada Fatihah salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kudu nama haletik. Buka pedah kumaha eta ngomong salah we. Alhamdulillah. Apa kang pasena gitu. Atau alhamdulillah beneran. Malah bayi orang Jawa bener. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalamin. Alamin. Berarti ada satu huruf yang salah. Padahal si makmum pinter. Wal makmum yuhsinuhu. Si makmum bener, maka si makmum itu tidak boleh bermakmum kepada imam yang ummi gitu ya. Kumaha lamun sarua geblekna gitu. Makmum teu bisa sarua komo makmum imam, aya sarua bodona mah teu naon. Da eta berarti ummi jeung ummi gitu. Wa ala yataqaddama lan yanta orang dingin sapa makmum alaihi ngatasi imam. Lan yanta orang dingin sapa makmum alaihi ngatasi imam. Bil mauqifi dalam panggonan ngadeg. Bil mauqifi dalam panggonan ngadeg dalam terjemahna tidak boleh imam teh mendahului kepada imam di tempat berdiri. Aya berjamaah mah dia hadir. Tah jamaahna. Mana geus sujud ningali heula ka tukang sujud acan aja terus nu ngaran makmum mah wajib di belakang la yataqaddam alaihi fil mauqif, tidak boleh mendahului di tempat berdiri. Tah eta tungkakna teh tungkakna imam teh kudu di depan gitu. Yang diitibarna tungkak di tukang. Tah eta tuh. Mana jen tungkak jen? Tungkak mana tungkak? Dihayang tungkak. Mana tungkak? Irung tah jen tungkak. Tungkak mana tungkak? Saya salah nyapa. Tunggal mereka mana bujur. Anu diiktibar teh diperhitungkan adalah yakin tongkat nakdina hukumnya. Jadi syarat berikutnya adalah makmum tidak boleh mendahului di dalam mauqif tempat berdiri. Ayat al-khamis min syurut sihhatil qudwah alla yataqaddama al-ma'mum bi jami' ma atamada alaihi ala juz'in ma yataqaddam. Tidak boleh mendahului imam di tempat berdiri ya. Kalau sedang berdiri tungkaknya yang diiktibar ya. Kalau sedang duduk sholat sambil duduk, misalkan berjamaah sambil duduk karena tidak mampu berdiri, pantatnya kan. Kalau sholat sambil tidur miring maka lambungnya itu ya. Kalau sholat sambil terlentang nangkara maka sekiranya ulang mayunan siarana imam. Yang tidak boleh itu mendahului. Ya, yang tidak boleh itu mendahului. Bagaimana kalau sejajar? Amma musawatu lahu eta mah teu ngabatalkeun, tapi makruhatun hukumna makruh gitu. Mang Anwar berjamaah jeung Mang Uden malum gengsi cek Mang Anwar teh gengsi urang kudu kabeh Mang Uden lah sholat jadi nggak jajal sholatnya seimbang ketika berdiri tumpangnya sarua dan mungkin kepelan yang batal tuh sholatnya itu pangangguhan itu makruh pada tapi makruhnya bahaya mufawwidatun li fadilatil jamaah bisa ngelegitkeun kana fadilah berjamaah mata poe mundur saeutik atuh gitu. Nomor berikutnya wa alla ya'lama intiqalati imamihi wa ala ya'lama lan yentang waruhi sapa si makmum wa ala ya'lama lan yentang waruhi sapa si makmum intiqalati imamihi ing pira-pira ngolah ngali imame makmum ing pira-pira ngolah ngali imame makmum. Apa artinya? Si makmum itu harus mengetahui gerak-gerik si imam. Ketika imam ruku, dia istiqomah itu nama ngolah ngali ya. Harus mengetahui apa tadi? Gerak-gerik imamnya
makmum. Imam ruku ketemu rukuna, imam i'tidal kelihatan i'tidalna, imam sujud ketinggalan sujudna, supaya makmum bisa mengikuti kepada imam. Maka si makmum wajib mengetahui gerak-gerik si imam, perpindahan si imam. Itu wajib. Kumaha cara mengetahuinya? Biayarahu, dia melihat langsung kepada si imam. Dah ketemu imam dia harap masih ngaletik. Aw ba'dul makmum, wah masih nebadak, kayak masih di Istiqlal. Imam di mana, makmum di mana bawa gitu dah. Enggak kelihatan imam jauh. Tapi kita bisa melihat sebagian makmum, ya udah enggak apa-apa, sama nyetrum ini juga. Aw yasma'u sautahu, atau kita mendengar suaranya imam, dan imamnya mang ikil. Kubur wakan kadangnya kalam jin yang itu. Atau kita mendengar sautal muballigh, mendengar suara muballigh kaya dan muballigh untuk ceramah muballigh. Nah muballigh teh orang yang menyampaikan balik. Allahu akbar tang gitu kan. Bisa kubur wakan gitu. Sami Allah liman hamidah, imam sami Allah liman hamidah. Cek memang sami Allah liman hamidah gitu. Dan kadang buka hamidah dua kali. Ini Allah hamidah. Itu mau balik gitu ya. Nah itu boleh apa-apa. Jadi dia tahunya boleh melihat langsung kepada imam atau melihat sebagian makmum, atau mendengar suara imam atau mendengar suara muballigh gitu. Jadi kudu langsung ningali kudu. Penting mah nyaho ya. Sabun wa yastami'a fi masjidin wa yastami'a lan yen tak kumpul sapa si makmum lan si imam. Wa yastami'a lan yen tak kumpul sapa si makmum jeung si imam gimana kumpulna fi masjidin ing dalem masjid. Imam jeung makmum teh kudu kumpul di tempat di masjid. Harus kumpul si imam dengan si makmum. Di mana kumpul? Di masjid. Ya nama kemana? Nama dia kemana? Aupi salasimi akin, atau ing dalam 300 diro. Aupi salasimi akin diroin atau dalam 300 diro takriban ing dalam kira-kira nih. Nah ayyakuna istima'ul imam wal makmum alladzi khalfahu, ya si imam jangan semua harus kumpul di dalam masjid, atau kumpul dan jarak antara imam dan masjid dan makmum tidak lebih daripada 300 hasta secara perkiraan. Jadi kalau di masjid mah kumpul, syaratnya kudu kumpul di masjid walaupun jauh, ya jauh. Tapi kalau di luar masjid mah wafi ghairihi yusyaratu ma'al qurbi al-malqur ma yusyaratu fil masjid panjang. Kadang-kadang itu manusia kalian patung kan. Nanti kita berarti dijelaskan luas teh musim liur. Panjang teh musim soal gitu. Manok teh sing teh asal. Jadi kumasyaratna imam jeung makmum teh harus berkumpul di dalam masjid, atau kumpul antara imam jeung makmum teh jaraknya tidak boleh lebih daripada 300 hasta. Tebelah ya. Awalnya atau mereka berdua berkumpul di sebuah tempat yang jaraknya teh fi salah sati mi'ati diroin 300 hasta secara perkiraan. Maka kalau jaraknya cuma segitu mah fa'innahu yu'aduna fi dzalika mustami'a, ini dianggap teh kalau jaraknya cuma 300 hasta dianggap
dianggap mereka berkumpul. Itu 300 hasta. Tapi ini takriban. Kalau takriban teh perkiraan yang takriban kita Fathul Qorib, takriban yang dalam kitab Fathul Qorib. Jadi perkiraan, dikarenakan perkiraan maka fala tadurru ziyadatu salah satu atau lebih tilu hasta mah enggak apa-apa. 300 hasta, kumaha lamun leuwih dihitung teh 3 hasta lebih 3 hasta. Artinya naon da 3 hasta mah saeutik takriban maka bahasa naon ge. Artinya secara perkiraan. Wa ala wa ayyan wiya al-qudwata lan yen taniat sapa si makmum al-qudwata ing makmum sapa imam. Wa ayyan wiya lan yen taniat sapa si wong al-qudwata ing qudwa ing makmum. Al-qudwata ing kaya kula muqtadiyan awil jamaah atau berjamaah. Nomor berikutnya, nomor syarat yang nomor kelima adalah kelima. 8 ya. Nomor ke-8 tulis. Ayyan wal makmum al-qudwata gitu kan. Kita terangkan jauh makmum ya, sedang mendekat syaratnya. Wa ayyan wilan yang taniat sapa makmum al-qudwata ing qudwah awil jamaah ta niat jamaah. Jadi ayat wal makmumu al-qudwata si makmum kudu niat qudwah bermakmum. Ai al-itimam tadi saya makmum qudwah teh. Bil imam kai imam. Jadi si imam itu kudu niat saya muqtadiyan bil imam. Niat saya bermakmum kepada imam atau biman fil mihrab, artinya saya bermakmum kepada orang yang ada di dalam mihrab. Awil jamaah atau niat berjamaah kaya pula muqtadiyan. Muqtadiyan apa? Bermakmum au mu'tamina au mu'taman au makmuman au jamaatan. Sudah? Jadi harus diniat bermakmum atau niat berjamaah supaya mendapatkan fadilah berjamaah. Wa ayat tawafaqa nomor 9 lan yen metuki. Lan tak cocok lah. Cocok si metuki mah eta mah udah. Wa ayat tawafaqa yen tak cocok. Ngan cocok teh akur. Cocok akur sarua opo nazmu salati ma runtu teh salat imam lan makmum. Opo nazmu salati ma runtu teh salat imam lan makmum. Nomor 9 harus sesuai susunan sholat imam dan makmum. Maka oleh karena itu tidak sah seseorang berjamaah nuhi di sholat kusuk, nuhi di sholat fardu, karena fardu dengan kusuk itu beda susunan. Atau yang satu misalkan sholat fardu, yang satu sholat jenazah, karena antara fardu dan jenazah itu beda susunan, beda nazmunya, beda susunannya. Jadi tawafuqun nazmi sholatayil imam kudu sesuai susunan kedua sholat imam dan makmum di dalam gerakan dohirnya, walaupun berbeda-beda di dalam adanya ataupun di dalam niatnya. Nuhiji sembahyang Isya sembahyang maghrib menyangka berjamaah boleh tidak? Daya tamah sarua bentuk nanya menang gitu, walaupun jumlah rokaatnya berbeda. Nutuh menang sholat yang berbeda di dalam susunannya, seperti kusuk dengan sholat maktubah itu beda susunannya. Kalau kusuk maruku nage wa kali wikia maini waruku aini. Maka di dia pala tasihu al-iqtidah tesah makmum maaf dilapi ketika berserta berbeda-bedana susunan sholat kamaktubatin seperti sholat maktubah ya khalfa khususin di belakang orang yang sedang melaksanakan sholat manghijir sholat kusuk
di makmuman kumang uden mangudana salat fardu atau kumaha sah karena berbeda susunanana. Kenapa? Dita'adzuril mutaba'ah susah nanti mengikutinya karena beda susunan. Nah, titik. Wa alla yukhalifu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Wa alla yukhalifa lan yanta orang nulayani sapa si makmum imam. Lan yanta orang nulayani sapa makmum imam. Bisunatin dalam sunnah, bisunatin dalam sunnah fahishatil mukhalafah kang banget nulayani ne fahishatil mukhalafati kang banget nulayani ne. Tidak boleh menyelisihi imam atau berbeda dengan imam di dalam sunnah-sunnah yang dianggap jelek bila kita berselisih atau berbeda. Ayat adam mukhalafatul imam, tidak boleh berselisih imam, tidak boleh berbedanya si makmum gitu dengan imam di kulli sunnatin dalam setiap sunnah takhusyu mukhalafatuh yang dianggap jelek berbedanya si makmum dengan imam di dalam sunnah tadi. Maka seperti contoh sajdatul tilawah, ketika imam tidak meninggalkan sujud tilawah, di mana sujud tilawah itu hukumnya gimana sunnah. Nah, kalau tarakal imamu sajdatul tilawah, ya, sindi berjamaah dengan si lisna sebagai imam, dia tidak melakukan sujud tilawah. Alif sini malah sok bakal imam tengah melakukan sujud tilawah, malah sujud tilawah wajud apa tuh kan ya? Sujud tilawah itu imam tuh tidak turun untuk sujud tilawah. Si imam malah turun untuk melakukan sujud. Nah, sujud tilawah itu sujud karena membaca bacaan ayat sajdah katanya. Eta imam kalah turun, makmum kalah turun. Padahal si imam tidak melaksanakan sujud tilawah. Nah, itu namanya berarti berselisih dengan imam dalam melaksanakan sunnah yang dianggap jelek. Perselisihan itu tidak boleh. Jadi apa? Ke 10 tidak boleh berbeda dengan imam di dalam sunnah yang dianggap jelek perbedaannya. Nah, itu. Seperti dalam masalah sujud tilawah, tulis sujud tilawah gitu. Sujud tilawah itu ya dianggap jelek kalau imam bilang makmum berbeda. Lamun imam ninggalkan sujud tilawah, tiba-tiba si makmum kalahkan melaksanakan sujud tilawah, berarti si makmum teh menyelisihi kepada imam dina masalah sunnah anu dianggap kurang perbedaan anak. Maka lamun gitu kumaha batolat salat imam dianggap batal. Masya Allah, ibadah teh ada ulah. Maka dina masalah sholat lain if'alu as-sholatnya da'ai if'al mahar kena ngerjakeun rek bener kawasan di ngaji anu ngajina bener anu teh bener itu komo si eta mah kasih orang karek nempel langsung malah aya melekon kuat ngomong tahidna bener dohor pangrosana malah bah ngaji karek nempel terus karek gitu. Nah, kamu nu kitu mah kudu rupiah ulah dibaca ayat ulah di rupiah dagor-dagor teh dia mah rupiah bukan syar'nya rupiah apa namanya premania itu aneh kan itu sepak bola bakal rampas bola anak bali euy cenah gitu di tajir buku amanah eta teh bola teh istirahat rampas aya di mana ahri sih we ti Gusti Allah pinter kenalan sepak bola ame teh nu berkah sia mah sepak bola mah jago aing ngaji tetep nempel di tempat ngaji langsung ditanyakeun ke naon cenah
Ada masalah malaikat awas dalam gitu ya. Bang Adit penjajian gitu ya. Ulah tunggu teh nggak gitu. Disingkat ya baku siran. Disangka kupuntul muntir, ing horeng murag lalaina. Disangka mang jejen tungkul kerdikir, ing horeng murag laina. Cuma teh tertungkul teh kerdik, baras kita teh pulau wungkul gitu. Sujud tilawah, nggak stres tilawah. Eta sujud tilawah itu dianggap jelek. Kalau aturan makmum dengan imam berbeda. Katanya majlis jelek. Gitu. Kalau jelek nak sujud tilawah. Jadi lamun imam sujud tilawah maka si makmum teu meunang ngalaksanakeun sujud tilawah. Maksa si makmum teh berbeda berselisih. Imam teu sujud tilawah, si makmum malah sujud tilawah. Atau sabalikna aw sajadahal imam wa tarakahal makmum. Si imam sujud tilawah, makmum mah kalah nangtung wae, tidak melaksanakan sujud tilawah. Bagaimana hukumnya? Batalat sholatul makmum, batal salat makmum. Nomor 2 adalah tasyahud awal. Tasyahud awal itu memang sunnah, tapi lamun si imam tasyahud awal wayahna si makmum kudu mengikuti tasyahud. Lamun si imam tasyahud awal, si makmum kalang-kalang nangtung tasyahud awal, berarti dia berselisih dalam sunnah yang dianggap jelek perselisihanana. Maka begitu hukumna batalat, maka batal salatul imam si salatul makmum, salat si makmum hukumna batal. Wa yutabi'alan yantamanun sapa makmum wa imam la yantamanun sapa makmum ing imam. La yantamanun sapa makmum ing imam. La yantamanun sapa makmum ing imam. Arina sarana ayat akhir taharrumuhu ma'a jami' taharrumi imamnya. Artinya apa? Si makmum harus mengikuti imam. Bisa dalam berobrol hadis. Apa dia? Si makmum harus mengikuti imam. Gitu. Kalau imam dia akan ya. Ngaji mah kadang-kadang bisa, ada omongan tuh bisa. Tak kudu imut, kudu bisa terjemah perkataan. Wahyu tabi'alan yantamanu siapa si makmum imam terjemahnya? Si makmum harus mengikuti imam bi'an ta'akhara taharrumu an jami'i taharrumi. Seperti mana contohnya ketika takbiratul ihram si makmum kudu mengikuti, oleh karena itu maka takbiratul ihram harus diakhirkan daripada takbiratul ihramna si imam gitu. Jadi kalau begitu kan kalau diakhirkan berarti si makmum mengikuti bi'an ta'akhara kudu diakhirkan taharrumu takbiratul ihram si makmum an jami'i taharrumi imam. Jadi takbiratul ihram imam geus beres takbirna dapat akbar kakada kita mengikuti. Dari mata bahasana wa ayyu tabi'a syarat nomor berikutnya kudu mengikuti gitu ya. Gitu. Jadi mutaba'atul makmum, si makmum harus mengikuti kepada imam, mengikuti baik di dalam tempatnya, mengikuti itu kepekerjaannya wal ihram dan dalam takbiratul ihram. Ini yang sudah dibahas, waktu taqaddamal kalam sudah dibahas. Ya, jadi mengikuti itu artinya di belakang mengikuti. Ada nggak yang mengikuti di depan? Yang harus mengikuti berarti di belakang. Jadi tempatnya harus mengikuti imam. Pekerjaannya harus mengikuti imam. Takbiratul ihram juga harus mengikuti imam. Dan ini sudah dibahas mengenai tempat ya, dan pekerjaan bahwa si imam harus belakang atau jangan bersamaan, harus belakang itu harus mengikuti. Nah itu, jadi itulah syarat-syarat di dalam berjamaah. Jumlah total jenazahnya ada 11. Syurutul
qudwati syurutul qudwati iku ahada asyara terjemahkan syurutul qudwati ahada asyara ala ya'lama Rupanati ala ya'lama mutlana sholati imami fi hadasi aw ghairihi wa ala ya'taqida wujuba qadaiha alaihi terjemah wa ala ya'taqida wujuba qadaiha alaihi itu majis wa ala ya'taqida wujuba qadaiha alaihi. Nah, tetap ada Mang Jejer wala yang takida ya tuh ya kadang aja masalah gitu. Waktu nulis emang alawun beda hasil lagi. Aduh wala yang takida wujuba qadaiha alaihi beda masalah sebenarnya penunutan adit wala ya takida tidak bunuh diri ya wala ya takida wujuba qadaiha alaihi takid sudah seperti al ilmu sayyidun wal kitaba qaidun yudak bilhi balil ilmu itu ibarat hewan buruan maka ikat kuat dengan catatan al ilmu sayyidun wal kitaba Paminal hamaqo antakida wazalatan Watutliku habenal waro'i toliko. Orang bodoh hewan itu didapatkan, tapi kemudian malah dilepaskan. Orang bodoh hewan itu didapatkan, tapi kemudian malah dilepaskan. Orang bodoh karena mudah-mudah hewan buruan gus benang di talian dilepaskan, ditanya tekun maka dilepaskan. Ada kesan yang Allah balik membalik, oke kecil gitu. Orang bodoh hewan itu didapatkan, tapi kemudian malah dilepaskan. Orang bodoh hewan itu didapatkan, tapi kemudian malah dilepaskan. Orang bodoh setelahnya cepet hewan bodoh hewan ya. Apa tadi? Orang bodoh setelah hewan didapatkan. Yang ada tanah bodoh ternyata. Oh ternyata sepertinya. Yang kesini enggak? Enggak. Bodohnya hati. Itu lebih bodoh deh. Orang bodoh setelah hewan didapatkan, tapi kemudian
malah dilepaskan. Aya barang al ilmu syaidun wal kitabah qaidun qaid sayudak bilibali wasiko. Ilmu itu laksana hewan buruan, maka ikat yang kuat dengan catatan. Orang bodoh setelah hewan didapatkan, tapi kemudian malah dilepaskan. Orang bodoh setelah hewan didapatkan, tapi kemudian malah dilepaskan. Al-ilmu sayyidul kitab qaidun qaid sayudak bil hibali wasiko. Ilmu itu laksana hewan buruan, maka ikatnya kuat dengan catatan. Orang bodoh setelah hewan didapatkan, tapi kemudian malah dilepaskan. Orang bodoh setelah hewan didapatkan, tapi kemudian malah dilepaskan. Wala yakuna Sopo mamum wala yakuna iku mamuman wala umyan wala yataqaddaman ala imamihi fil mawqifi wa ala ya'lama wa ala ya'lama intiqalati imamihi wa yajtami'a fi masjidin aw fi salasi mi'ati dhira'in takriban wa ayyan iya al-qudwata awil jama'ata wa yatawafaqon oponal musolati sholataihima wa ala yukhalifah fi sunnatin fahisatil mukhalafati wa yutabi'a dia orang pasangnya lagu eta teh lagu modal lagu yang itu baru HP ya barang apa yang tidak itu lihat di buku bawa HP kan saya oke udah Sallu ala Nabi Muhammad Abidada suri jiranin bini salami majasada
anjau bimukratin bidawi amhabatin rihumin bilqaikan jimatin wa ramadan barku bilqabari min idami famali aynaika in kuntan khufah madawa malikot bika in kuntan stabir yarimi ayat sabu annal hubbamu katimun ma bainamun sajimi min huwa murtarimu laulal hawa lam turika ala qolari alari bali mikril bani wal alami pakai patun kiruhun tambadama syahidat bihi alaika udul dam'i wa saboni wa asbatal wajuhan bay'alodi wa tona mislul bahari ala mutaika wal anabi ta'amsara taibu man ahwafa'a rohani wal hubbu ya dari dulanati bil alami ya laimi fil hawal udhiyi ma'ziratan minni ilaika walau ansabtala talumri adatka haliya la sirri bimus kadiri anil musyati waladai bimus azimi mahattani nus'ala kilasu asma'u wa innal muhibba ali'ubali bi sababi intitaham nasihat syaibi fi adali wa syaibu ahadu binusin alitu fa'inna al-mawadi bis-su'imah ta'ada banjaliha binadir syaibi wal-harami wal-a'adat minat bil-jamili kiradaibin ala mabirasi khairamah tasamilau kuntu a'lamu anni ma'uwakiruhu katamtu sirran badali minhu bil katabi man libirat tijimahi min qawa yatiha kama yurad dujimahu khalibil lujumi falataru bil ma'asi kasrasya wadiha inna qa'a ma yuqawi syawatan dihami wa nafsuka tifli intum ilhusyam ta'ala hubbi radha iwa intamtim huyan badi mufassib hawa hawa hadir antuwa liyahu innal hawa mata wala yusni au yusibi wara'iha wa yabi abali sa'imatun wa ibhiyas salatil mar'afala tazini kan hasanat ladatan lil mar'i qadilatan min haitsu lam yadri anna sama fi tasami wa sadasa isamin wa min shibahi barubata masadin syarugina tukhami wastabrighi dam'a min ainin qadi kala asminal ma'arimi wal zamiyatan وخالف النفس والشيطان وعزمها وإنهما معظم نسبا كيم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمي أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به naslan lidi hukumin astagfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidi hukumin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.